Bismillahirrahmanirrahim. Ila arwahi walidina wa walidikum wa muallimina wa muallimikum wa masyayikhina masyayikhikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil mu'minina amatan kafatan wa khususan arwahi walidayya wa murabbir ruh Syekh Muhammad Baslali wa arwahi walidayya zawjati wa Abdullah wal asatid alladhina yu'allimuna hadal fan wabil khusus ashabil kutubil madrusah Syekh Salim bin Abdullah bin Smir al-Andrami sahibi safinatin najah wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jabi al-Bandani sahibika syifatis sajah wa furu'ihim wa usulihim inna Allah ala darajatin fil jannah wa yu'ada alil barakati wa anwari wa asari wa ulumi wa nafhati fid dini wa dunya wal akhirah wal yaftah qulubana wa quluba auladina futuhal arifin wal awliya'i salihin wal ulama'il amilin warzuqna wa iyyahum uluman nafi'ah wa rizqatal haramain wa ziyarata qabrin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rizqan wasi'an halalan thayyiban barakah duna ta'abin wala hammin wala tadallul khalqi bisababih wala tadakkurin wala tadabburin fi ta'sili wa anallahu yataghashana wa iyyahum bil muslimina jami'an bir rahmah wal maghfirah wa yakhtim lana wa lahum bil iman ma'al lutfil afiyah wa ala ma nawassalafu salih binatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi kiram al-Fatihah wa rusulihi utusannya ya. Rasul itu utusan Allah ya, orang yang diangkat ya sebagai utusan Allah, kemudian diwajibkan untuk menyebarkan ya, menyebarkan agama Allah, mulai dari Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul ini banyak ya. Ada yang berpendapat bagaimana bahwasanya Rasul ini ada 120 bukan Nabi ya. Nabi itu jumlahnya ada yang mengatakan 124.000, dipilih 313 yaitu apa jadi Rasul, dipilih 25 ini yang disebutkan dalam Al-Quran, dan kita harus hafal 25 ini. Kalau tidak hafal dosa ya, harus hafal, ingat loh ya, tidak hafal dosa. Karena itu jangan sampai tidak hafal, daripada menghafalkan yang lainnya, hafalkan nama Rasul. Dari 25 ini dipilih yang paling hebat, disebut Nabi Ulul Azmi. Berapa? 5. Tingkatan paling tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 siapa? Nomor 2 siapa? Apa siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi Musa. Yang keempat Nabi Isa. Yang terakhir Nabi Nuh. Ini nabi-nabi yang ulul azmi. Azmi itu apa? Sabar. Nabi-nabi yang sangat sabar sekali. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak ada nabi yang lebih sabar daripada itu ya. Sabar dalam apa? Sabar dalam ngurusi umatnya Pak. Sabar dalam ngurusi apa? Umatnya. Jadi ukurannya sabar itu ngurusi umatnya ya. Bukan sabar secara pribadi. Kan kadang-kadang ada cerita itu loh, Nabi Ayub ya, sampai sakit, sampai begini. Berarti kan sabar sekali dia. Tapi tidaklah dalam rangka mengurus umatnya. 5 ini sabar dalam mengurus umatnya. Tidak ada tandingannya. Tidak usah Nabi Muhammad, saya cari yang nomor 5 saja. Nabi Nuh. Siapa? Nabi Nuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Nuh itu diangkat jadi nabi insya Allah usia 40 tahun. Wafat itu sekitar hampir 1000 tahun ya. Pak, beliaunya itu diberi mukjizat kalau memanggil ayo wahai kaumku, itu
orang-orang yang di rumah-rumah, bahkan di dalam gua, dalam jarak ratusan kilometer itu dengar semuanya. Ini salah satu mukjizatnya. Punya suara yang kuat sekali. Ya pantas, karena waktu itu belum ada mic ya. Kalau sekarang begitu nanti santri ke Kalijogo ya takut ya. Saya dari kamar, ayo santri bangun, wedi kabeh sama saran sopo ya. Nah, sudah ya. Terus apa? Itu jaraknya sekian. Jadi jaraknya itu berapa? Sekitar seperti itu. Lah, selama berdakwah dari 40 tahun sampai ke hampir 1000 tahun itu ya. Bagaimana beliaunya itu? Umatnya itu tidak sampai 100 ya. Berapa umatnya? Tidak sampai 100. Jadi kalau orang dakwah 100 tahun, umatnya cuma 100 gitu ya. Berarti setahun itu dapat berapa? 1. Lah kalau beliaunya itu dakwah 900 tahun lebih, umatnya tidak sampai 100, ada yang mengatakan cuma 80. Berarti itu setiap 10 tahun itu dapat 1. Coba sampean gitu ya, ngomong dak dirungono wong es kudu apa jenenge? Esmosi ya. Aku ngomong gak kon rungokno. Ya wis tak rungokno, cuma gak tak turutin ya. Ini Nabi, bahkan apa? Umatnya itu apa? Wa ja'alu asabi'ahum fi udhunihim. Bayangkan. Jadi kalau Nabi Nuh itu berdakwah, berbicara, itu apa? Wa ja'alu asabi'ahum, jari jemarinya fi udhunim, tar begini. Kan? Bet merem-merem ya. Sampean ada orang, sampean ngomong ke teman sampean, terus kon sampean gimana rasanya ya? Gimana rasanya? Dan ingat loh ya, beliaunya punya kekuatan. Faham? Punya apa? Punya apa? Kekuatan. Apa kekuatannya? Loh, yang terlihat saja suaranya menggelegar, apalagi yang lainnya. Kekuatan yang paling menakutkan dari beliau itu yaitu apa? Doanya. Iya. Coba sekarang misalkan ya di pondok ini, siapa pemilik pondok ini? Abah. Terus ada orang yang dekat dengan Abah, saman tahu ini kalau bicara apa-apa pada apa didengarkan. Saman kan si medin ya. Aku dilaporno. Iya kan? Karena kalau dia ngomong didengarkan, langsung dieksekusi. Wah, masalah ini ya. Padahal hanya apa? Hanya pondok. Wah, apalagi ini yang suka mendengarkan apa? Pemilik alam semesta. Apa gak menakutkan itu? Waduh, kalau moro-moro Nabi Nuh kudu ngomongin itu ki apa gini? Saya kan begitu ya kan? Terus kebetulan yang dekat dengan dia ini apa? Al-Jabbar, menguasai, memaksa, kaya, Al-Qadir, kuasa loh. Paham ya? Tetap bersabar, dakwah. Terus tetap bersabar saja sampai berapa? 900 tahun lebih. Dan dihina, terus seperti itu. Ini kan menunjukkan sabar sekali, ya kan? Lalu ono uang hebat dinyek dilokno menengai. Karena itu sampai ada yang mengatakan, yang saya takut itu bukan sama pemarah, yang saya takut itu justru orang yang sabar. Jadi kalau ngomong sabar jadi dibedeni krono apa? Ini sekali marah atau sekali berdoa modar kabeh. Sama nabe pengamuan itu enggak usah takut karena apa? Ngamuannya cuma sak munut tok. Paling cuma tapi sama orang yang diam saja, sama kan enggak tahu kira-kira dia melakukan reaksi apa. Bayangkan 900 tahun di kuyo-kuyo ya. Sama umatnya sabar saja. Ya, ada dulu. Baru setelah 950 tahun itu apa? Berdoa.
Ya Allah, rupanya umatku ini sudah jelas. Yang beriman sudah jelas, yang tidak beriman juga sudah apa? Jelas. Akhirnya berdoa, semoga yang tidak beriman ini segera engkau binasakan. Tapi ingat, doanya Nabi Nuh seperti ini bukan karena mangkel, ya, justru karena apa? Kasihan. Pertama, kasihan sama yang baik-baik, nanti khawatir tambah lama tambah ketularan. Terus yang kedua, juga kasihan yang buruk. Orang paling jelek itu apa? Orang yang panjang usianya tapi kejelekannya banyak, iya kan? Terus yang kedua, kasihan apa? Keturunannya nanti. Ya, katanya Al-Mafurlah ya Sayrozi itu apa? Keturunan itu paling kuat, ya. Diberi contoh misalkan apa? Ada orang bule, ya, bule kan putih. Itu menikah dengan bule. Itu pasti anaknya juga apa? Bule, ya kan? Kira-kira anaknya hitam itu? Nggak mungkin. Itu katanya. Tapi anak yang agak bapaknya hitam, ibunya hitam, ya pasti anak. Karena apa? Lah itu sifat itu seperti itu katanya Sayrozi. Karena itu dibuat sudahlah dibinasakan aja supaya apa? Supaya tidak memberikan generasi-generasi yang rusak. Sehingga akhirnya selamatlah 83 orang tadi. Setelah berapa? 950 tahun. Itu aja padahal doanya untuk kebaikan. Akhirnya beliaunya ul azmi tapi nomor 5. Tapi kalau Rasulullah nomor 1 tidak pernah mendoakan apa? Jelek kepada umatnya itu. Doanya wapi terus saja. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita baca nama-nama Nabi. Adamun sama Sunun Uduma Saleh wa Ibrahimu kullu muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaiman Taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotim Takroiyah. Sudah. Nabi itu diantaranya sifatnya kemarin sudah, yaitu apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq, amanah, tabligh itu sebenarnya satu kan. Siddiq itu apa? Jujur. Kalau jujur itu mesti apa? Amanah, iya kan? Kalau amanah mesti tabligh, apa yang beliau terima mesti disampaikan. Ya, coba. Kalau ada orang itu punya ilmu, apalagi kalau ilmu-ilmunya itu sifatnya ya duniawi, itu kira-kira disampaikan semuanya apa enggak? Ya gak jadi, ya. Apa saya dulu diberi contoh sama guru sekolah saya, ya. Jadi pendekar itu mesti ada satu ilmu yang tidak diberikan. Tujuannya apa? Biar nanti kalau suatu saat muridnya itu ada yang nakal, masih bisa ngatasi, ya kan? Paham ya? Kalau gak bisa ngatasi, akhirnya kan malah gurunya yang bagus ini dibunuh oleh muridnya yang kurang bagus. Akhirnya penguasanya malah apa? Muridnya yang kurang bagus itu. Sehingga ada satu jurus yang jadi senjatanya buat menjaga muridnya. Berarti kan ada sesuatu yang disimpan dalam rangka apa? Menjaga itu tadi. Joko-joko bina anak muridnya yang nakal kan gitu ya. Tapi Rasulullah enggak. Allah perintah begini, sampaikan semuanya, tidak ada yang tersisa. Para nabi itu seperti itu. Terus yang kedua, yang terakhir apa? Fatonah, cerdas. Ya. Jadi tidak ada ceritanya nabi itu kok bodoh. Nabi itu cerdas. Dulu itu saya pernah ikut kuliah umum, ya. Dr. Sapi Antonio itu ahli perbankan, itu membuat buku tentang Rasulullah. Beliau menyatakan bagaimana hebatnya Rasulullah. Misalkan dalam masalah perang saja, ya kan? Kalau sekarang perang kan pakai hati, pakai anu. Ayo serbu kanan, serbu kiri, terus melihat kondisi. Dulu kan tidak pakai seperti itu, tapi bisa ngatur. Nanti begini ya, nanti begini. Itu kalau nggak cerdas nggak bisa.
Ini baru masalah perang, belum yang lainnya, belum yang lainnya, belum yang lainnya. Paham ya? Lah, terus Nabi itu maksum. Apa Nabi itu? Apa maksum itu? Tidak berdosa sama sekali. Dijaga dari melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang berdosa. Tidak ada Nabi itu berdosa, tidak ada Nabi itu bersalah. Ngerti? Ya, Nabi itu tidak pernah bersalah, Nabi itu tidak pernah berdosa. Jadi Nabi itu betul terus. Nabi siapa? Nabi siapa saja. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau itu kalau berbicara atau berbuat itu bukan dari hawa nafsunya, tapi langsung apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah ke barat, ke timur, ke anu. Jadi Nabi itu tidak pernah bersalah, apalagi berdosa. Ingat ya. Jangan sekali-kali mengatakan Nabi bersalah. Nabi itu tidak pernah bersalah, apalagi berdosa. Nah, terus bagaimana dengan ceritanya Nabi Adam? Mesti tanyanya begitu ya. Iya. Iya. Bagaimana dengan ceritanya Nabi Adam? Tetap Nabi itu tidak pernah bersalah, apalagi berdosa. Kalau misalkan Nabi itu bersalah, kalau di dalam kitab As-Sawi itu dikatakan apa? Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Ya. Jadi pangkatnya orang itu ada namanya pangkat abror. Abror itu apa? Orang-orang baik. Muqarrabin, siapa muqarrabin itu? Orang yang dekat kepada Allah. Hasanatul abror, perbuatan baiknya orang-orang yang baik itu kadang-kadang sayyiatul muqarrabin, jelek bagi orang-orang yang dekat kepada Allah SWT. Ya, paham? Contoh ya, contoh. Kalau misalkan kita belajar akhlak, ya, ngaji itu baik apa enggak? Baik. Jadi kalau ada orang ngaji itu baik. Tapi baiknya ngaji itu untuk abror, orang-orang yang baik. Tapi untuk orang muqarrabin, ngaji itu baik apa enggak? Baik. Tapi kalau ngaji itu enggak baik. Harus bagaimana? Misalkan harus suci dari hadas. Ya. Sehingga orang-orang yang muqarrabin itu enggak mau ngaji dalam kondisi apa? Berhadas. Ngaji itu baik, tapi kalau kita tidak cukup ngaji baik, harus ngaji dalam kondisi tidak apa? Berhadas. Paham ya? Ini kalau dalam masalah akhlak. Dalam kehidupan sehari-hari, saya contohkan misalkan saya ya. Saya ini kan, ini sering saya contohkan. Saya ini kan satu Nabi Mubarak. Terus yang kedua, kadang-kadang saya ini jadi ustadz. Paham ya? Suatu saat Jumat saya ngimami, misalkan di masjid sini pakai jubah, pakai begini, sehingga saya sudah tidak Nabi Mubarak lagi, Ustadz Nabi Mubarak. Paham ya? Wes ngimami enak, khutbah enak. Setelah itu apa? Setelah pulang, pas di depannya masjid itu kono bakso. Waduh, bakso lah, senenganku. Langsung saya ada di situ, Pak, bakso Pak, ayo orang mantap Pak gitu. Ya mari kita pergi karena sejak khutbah meneh ya. Iya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Apakah haram? Haram? Tidak, tapi tidak pantas. Sehingga apa? Kalau saya kepingin bakso, mulai diisi ya, serbanya ditaruh, jubahnya ditaruh, pakaian biasa sebagai Nabi Mubarak. Kan gitu ya. Nabi Mubarak beli bakso, enggak apa-apa. Tapi lah justru nanti kayak petu mudunan pemenel nyegat apa namanya mbek ngadeg anu. Apa Pak? Gak bakso tambah wis meneh mari wis kalau sebut pamen ya. Ini namanya apa? Ya, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Itu tidak salah sama sekali. Tapi karena dilakukan oleh ustadz, jadi sepertinya jelek. Paham? Kalau yang melakukan bukan ustadz, tidak jelek. Itu yang dialami oleh para nabi. Karena yang melakukan nabi, jadi malah disebut salah. Andai kan itu yang melakukan saya dan zaman semuanya, itu tidak salah sama sekali. Karena ketinggian derajatnya nabi itu tadi loh, paham? Sehingga dianggap salah. Tapi kalau misalkan itu dilakukan oleh orang biasa, itu tidak salah sama sekali, biasa.
Karena itu Nabi itu tidak pernah salah, apalagi apa? Maksiat. Terus yang kedua dikatakan dalam kitab Kharidatul Bahiyah. Itu katakan apa? Nabi itu kalau sepertinya melakukan kesalahan, itu sebenarnya justru malah apa? Mendekatkan pangkatnya kepada Allah. Saya coba sampean. Ya. Saya sampean itu kalau melakukan kesalahan ya mesti dapat apa? Dosa ya. Tapi kalau Nabi melakukan kesalahan, orang loh itu kok salah ya Nabi ya? Itu justru apa? Pangkatnya kepada Allah semakin tinggi. Sudah saya jelaskan satu persatu. Nabi Adam makan buah khuldi, ya kan? Itu kan dalam kondisi lupa. Sehingga apa? Andai kata yang makan buah khuldi itu saya sama sampean, tidak dosa sama sekali, tidak salah sama sekali. Tapi karena itu dilakukan oleh orang yang hebat, seakan-akan jadi salah. Iya, paham ya? Paham? Terus yang kedua, justru makan buah khuldi itu pangkatnya Nabi Adam tambah tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bedanya Nabi dengan kita ini. Kalau kita melakukan kesalahan, ya langsung mangset munai. Soalnya apa? Dosane tambah. Kalau Nabi melakukan seperti kesalahan, justru apa? Pangkatnya tambah tinggi di hadapan Allah. Loh kok bisa begitu? Ya bisa. Coba sebelum Nabi Adam diciptakan, sebelum apa? Ini Nabi Adam diciptakan, Allah berfirman bagaimana? Wa idz qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman kepada para malaikat, saya ini akan menciptakan khalifah di muka bumi, manusia di muka bumi yang besok jadi khalifah. Itu Nabi Adam sudah lahir atau belum? Belum. Ya, Nabi Adam sudah diciptakan atau belum? Belum. Berarti Nabi Adam diciptakan itu tujuannya di mana? Di surga apa di bumi? Di bumi. Lah kalau Nabi Adam itu tidak makan buah khuldi kan malah di surga terus. Nah kalau di surga terus gimana Allah tadi berfirman? Loh, firmannya tidak mandi, tidak terbukti. Loh kan begitu. Justru makan buah khuldi ini supaya apa? Firmannya Allah terbukti bahwasanya Nabi Adam itu harus berada di mana? Di bumi. Iya. Faham? Faham? Berarti kan apa? Berarti dalam rangka mewujudkan apa namanya? Mewujudkan apa? Firman-Nya Allah sehingga apa? Pangkatnya tambah tinggi Nabi Adam itu. Nabi Adam, Rasulullah itu pernah melakukan kesalahan dalam pandangan Rasulullah. Tapi kalau pandangan kita ya enggak. Ya, karena sangat tingginya beliaunya. Yaitu apa? Beliau itu pernah kerinang sholat subuh di luar waktu. Wah, aku tak niru deh. Salah ya. Kalau sama niru ya tambah salah. Sekarang itu loh ya, ada ustadz, ada kiai keringan aja nggak pantas ya kan? Ustadz kok sholat subuh, sholifatul subuh, kawanan nilai ta'ala ya. Ya, ada ya. Apalagi kiai. Tapi Rasulullah itu ternyata pernah, kan? Apa? Pernah. Apalagi kan sebenarnya lebih tidak pantas. Ya. Yaitu apa? Ketika melakukan perjalanan perang. Melakukan perjalanan perang sudah akhirnya belum sampai ke tempat perangnya itu istirahat. Istirahat itu sudah malam, kira-kira jam 2 mungkin waktu sini ya. Terus akhirnya Rasulullah tetap apa namanya? Tetap keliling di atas kudanya itu. Keliling setelah buat kemah itu loh ya. Keliling. Terus di situ ada sahabat Bilal. Ya sahabat Bilal ya. Sahabat Bilal itu sahabat siapa ya lupa saya. Itu menyatakan, "Ya Rasul, engkau istirahat saja." Loh, terus nanti yang jaga siapa? Saya. Subuhnya bagaimana? Saya. Loh, kamu tidak ngantuk? Tidak, saya ini di atas kendaraan. Ngerti di atas kendaraannya? Kan tidak mungkin ngantuk. Sama di atas sepeda motor ngantuk? Mungkin. Apa di atas kuda ngantuk kan tidak mungkin. Akhirnya apa? Sudahlah, jaga. Akhirnya Rasulullah tidur. Nah ternyata Rasulullah bangun itu matahari sudah keluar. Ya mungkin kalau sekarang itu
jam 5:15 lah. Ingat ya, jam 5:15 itu sudah tidak waktunya subuh. Jadi kalau zaman sudah sekarang itu waktu subuh habis jam 5:05. Sehingga kalau zaman sudah jam 5:06 itu sudah kodoan ya. Jam 5:10 gitu Rasulullah bangun. Loh, keliling loh kok. Ternyata tadi itu yang ngomong saya jaga di atas itu tidur di atas kudanya gini. Kalau nggak salah sahabat Mu'ad ya. Bangun. Mana janjimu? Akhirnya, iya ya Rasul, saya puayah. Jadi bisa tidur di atas kuda gitu ya. Saking apa keselnya. Akhirnya apa? Kum ya Bilal, dicari sahabat Bilal untuk adzan. Itu sudah di luar waktu subuh. Dan ini kan sepertinya kesalahan ya. Iya. Tapi ternyata tidak kesalahan. Justru apa? Mendekatkan pangkatnya Rasulullah kepada Allah. Karena apa? Ternyata di situ ada pengajaran. Pengajaran tentang apa? Ilmu kodok sholat. Gitu loh. Sehingga sama lah niru, saya tak niru apa nih gitu ya. Tidak bisa ya. Ini khusus, jadi dibuat langsung. Karena itu dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dilakukan oleh para nabi itu tidak semuanya sendiri, ada yang ngatur. Ya, paham ya? Ada yang ngatur, sehingga tidak pernah salah. Karena itu para nabi itu maksum. Oleh karena itu kita harus menyatakan nabi semuanya, terutama Nabi Muhammad itu mesti hebat, mesti benar, tidak pernah salah. Kalaupun salah, ya karena pikiran kita yang tidak bisa mencernanya. Faham? Wallahu ta'ala alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim bil iman. Wassallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.